saya banyak membaptis orang imigran Muslim dari Timur Tengah, ratusan. Dan saya juga bekerja sama dengan gereja-gereja lokal di Uni Eropa ini, ya. Dan kemudian termasuk orang-orang Eropanya sendiri. Dan saya juga ada dalam timnya mereka. Jadi saya kira itu bukan masalah pengikut ya. Saya tidak pernah jadikan orang pengikut saya. Oke. Maksudnya tadi pengikut, kalau subscriber, followers di Facebook, di YouTube ya banyak. Tetapi Mengajak bertuhan menjadi bukan pengikut beragama. saya, ya. Kalau saya melarang orang menjadi pengikut saya, sebab saya mengajarkan orang untuk mengikut Yesus. Salah kalau saya bilang ikut saya, maka saya menjadi nabi sesat. Karena sudah disebutkan tadi sama Pak Paul, ini di Eropa, saya bebas berpendapat. Pertanyaan saya, bagaimana status kewarganegaraan Anda saat ini? Saya tidak boleh bicara masalah status, karena kemarin saya ditegur sama Rex Anwalt saya. Ditegur oleh Rex Anwalt saya. Jadi saya nggak boleh pokoknya bilang masalah status, masalah negara, masalah apa, saya nggak boleh. Jadi karena itu sangat sensitif di sini, jadi saya nggak boleh. Dan saya tidak pernah menyebutkan satu frase-frase yang disebutkan oleh rekan-rekan media loh. Oh, ini Paul ada di sini, Paul ada di sini. Menurut pengakuannya, saya nggak pernah ngaku-ngaku ada di mana loh ya. Gitu ya. Kan saya mobile juga di sini kan. Kenapa saya harus tanya ya. itu? Karena data Anda di Indonesia, Anda masih menjadi warga negara Indonesia. Belum ada kepindahan Anda menjadi warga negara asing. Ini kita sudah bermain data negara, tidak mungkin salah. Prosedurnya nggak begitu. Prosedurnya kurang satu gitu. Saya tahu, saya dengar yang Pak Ugro Suseno bilang. Kurang apa Pak Jadi, Paul? yang nggak lengkap. Jangan loh. Berarti Pak Paul tidak ada rencana untuk mencari suaka karena tidak punya afiliasi politik? Pokoknya saya tidak bisa ngomong, karena ada banyak sekali cara untuk bisa legal di sini, dan saya legal loh ya di sini ya. Saya legal. Legal dalam arti kata Uni menggunakan visa. Pokoknya saya legal di sini, dan saya nggak bisa cerita masalah status saya. Oke, saya harus klarifikasi ke Pak Paul. Anda boleh menjawab, boleh tidak, itu hak Anda. Ya. Anda melakukan permohonan pengajuan paspor 19 April 2017. Anda meninggalkan Indonesia Januari 2018. Anda melakukan pengajuan permohonan paspor untuk keperluan wisata, bukan bekerja. Tapi Anda mengaku Anda bekerja di sana. Harus ya, ada. Pokoknya saya nggak bisa komen masalah masalah yang status dan negara segala macam, karena itu sangat berbahaya. Berarti Pak Paul saat ini sudah nggak mau jadi warga negara Indonesia lagi? Iya. Then why you leave? Kenapa Anda pergi? Kenapa Anda lepas? Kalau saya di Indonesia, mana bisa saya teriak-teriak begini? Mana ada kebebasan bicara di Indonesia? Mana bisa kita teriak orang minoritas? Weh, kita lagi dianiaya. Mana didengar? Baru saya ngomong live, di depan sudah ada Intel. Bagus kalau Intel yang di depan. Kalau yang di depan FPI, kelarlah saya. Baru live sekali udah kelar. Kalau sekarang saya bisa tiap hari, sampai tahun depan juga kalau yang kita teriakan belum didengar, saya akan masih live juga. Tanpa ada yang ganggu saya. Malah saya dilindungi oleh undang-undang di sini. Kenapa secara emosional saya merasakan ada kekecewaan yang sangat dalam di hatinya Pak Paul terhadap Indonesia? Saya nggak pernah kecewa. Saya tidak kecewa dengan Indonesia. Oke. Tapi kepada siapa kekecewaan itu hingga harus melepas kewarganegaraan, lalu menjadi warga negara asing, dan berkoar-koar tentang mantan negara Anda? Kalau saya melakukannya di Indonesia, sebagai orang Indonesia, selesai hidup saya. Oke. Anda sudah lakukan ini beberapa tahun. Anda mau bersuara dengan aman. Berarti Anda yakin bahwa ada yang membackup Anda di sana? Yang membackupnya Undang-Undang Kebebasan Berbicara, Freedom to Speech artikel. Tidak ada sponsor, orang di balik itu, dan lain-lain? Saya dengan orang-orang yang berbahasa Indonesia yang ada di seluruh dunia yang mendukung saya. Coba lihat semua YouTube saya. Mereka semua memberi semangat kepada saya. Ayo Pak Paul, suarakan, kami nggak bisa teriak. Setiap saya live Zoom, ada 100 orang yang di live Zoom saya, karena memang nggak bisa lebih. Teman-teman semua titip pesan. Saya tidak akan bilang mewakili sebuah organisasi atau gereja. PGI sudah jelas menyatakan Paul ini orang nggak jelas, ya kan? Atau saya lupa ngomongnya bagaimana, ada itu Pak Gulutom. Saya nggak urusan juga. Saya juga bukan orang PGI kok. Dalam kesempatan ini, Pak Paul, apa yang ingin Anda counter? Karena ini akan didengar oleh nasional, mengingat ini adalah TV nasional. Apa yang Anda ingin counter, dan apakah Anda akan meminta maaf dengan apa yang sudah mungkin dianggap oleh orang Indonesia sangat menodai atau menyakiti perasaan mereka dan agama mereka? Sorry ya, kalau saya cerita Indonesia, saya selalu bergejolak hati ya. Iya. Kalau udah disebut Indonesia, itu kata itu keramat buat saya. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa aturan kita punya regulasi larangan hate speech, atau mungkin undang-undang ITE ya, itu ditampik begitu, bahwa memang kalau di luar Anda bisa freedom of speech, Anda bisa bebas,
Dan Anda di backup begitu dengan regulasi yang ada. Jadi Indonesia ini bukan negara demokrasi secara de facto, tapi de facto-nya adalah negara khilafah. UUD 45 dan Pancasila itu nggak berlaku di Indonesia. Yang berlaku adalah undang-undang mayoritas, yaitu punyanya orang-orang Islam. Ya undang-undang khilafah itu namanya. Apakah saya menista? Enggak, saya hanya mengatakan apa yang ada. Apakah saya hate speech? Kapan saya mengajak orang-orang untuk membenci orang Islam? Tidak pernah. Tetapi yang diambil selalu apa? Nabi 26, menista. Jadi sebenarnya hate speech saya atau pers. Saya juga yakin mungkin sekali. bukan agamanya yang dibenci begitu Pak Paul, tapi personal dari Pak Paul sendiri yang membawakan keilmuan agama Pak Paul. Tadi alasan Pak Paul sebenarnya sangat simpel. Saya lelah dengan bahasa yang sopan dan santun karena saya tidak didengar dengan bahasa sopan dan santun di negeri ini. Kita tidak usah taruh nama orang. Yang tersinggung adalah atau yang disinggung adalah undang-undang. Ketika ada undang-undang ITE, Anda masuk di hate speech. Saya enggak. Kepada pelapor yang sudah melaporkan Pak Paul di Indonesia. Siapa yang melaporkan saya? Siapa saja yang melaporkan saya? Kan cuma si Husin Alwisyar doang. Kalau Anda dia kenal secara personal mungkin? Saya, kenal secara personal? Enggak. Oke. Pertanyaan saya terakhir kepada Pak Paul yang sudah bisa memberikan waktu di lokasi yang tersembunyi sekarang ini ya. Dari perbincangan kita saya bisa lihat bahwa Pak Paul memilih untuk keluar, tidak menjadi warga negara Indonesia saat ini ya. Secara de jure mungkin ya, kalau saya bisa bilang ya. Karena secara de facto-nya Anda masih terdaftar menjadi WNI di Indonesia. Kenapa saya harus sebut ini? Karena Anda punya Nggak, itu artinya gitu. Itu kan Polri kan sudah tahu. Masyarakat nggak perlu tahu toh. Saya nggak tahu bagaimana kemudian nanti keseriusan dan kemudian keberhasilan kepolisian untuk menemukan Anda. Polisi tahu tempat saya pasti. Jadi sebenarnya sudah tahu Bapak di mana? Saya kan dari luar kan saya kan melihat terus. Gila ini orang-orang semua. Dari kita sudah tahu. Hanya memang kelihatan sekali. Itu hanya untuk yang mayoritas. Yang menista NU ada ditangkap. Yang menista Kristen tidak. Ya gereja ditutup. Ya kalau begitu masjid diganggu, geger. Bukan saya tidak nantang polisi loh. Saya nantang orang Islam yang bisa ngelaporin saya. Kenapa? Saya sudah diancam mau dilaporin polisi, mau dibunuh sejak tahun 2015. Saya sudah punya bukti, sudah saya print semua bukti-buktinya. Kenapa tidak lapor polisi Pak Paul ketika ada ancaman pembunuhan? Lapor polisi saya malah ditangkap. Kayak saya Fudin, lapor malah ditangkap. Itu kan Indonesia, Indonistan. Ya kan? Orang nggak bener gitu loh. Nah, terus kalau ditanya, apakah saya yang bikin kekacauan? Enggak loh, wartawan yang bikin kekacauan loh. Coba kalau nggak diviralkan punya saya, atau memviralkannya dengan seimbang. Nggak akan kacau. Justru kalau diviralkannya cuma satu potong itu yang dianggap tidak baik, maka terjadilah kebencian. Tadinya ada nggak kebencian? Nggak ada. Di YouTube semua mengucar kebencian banyak sekali. Tetapi kalau tidak diviralkan oleh wartawan, atau wartawan itu memviralkan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu, pasti tidak akan terjadi kekeosan seperti sekarang ini. Apakah Anda tetap akan di sana, tidak akan kembali ke Indonesia, dan seperti apa menanggapi pencarian akan diri Anda? Itu saja terakhir. Yang jelas saya nggak bisa pulang toh. Sekalipun orang tua saya nanti meninggal dunia pun, saya nggak bisa pulang toh. Dikira itu nggak susah. Dikira itu bukan harga yang harus saya bayar. Tapi itu pilihan Pak Paul. Begitu saya pulang apa saya nggak dibunuh? Nah makanya itu kan harga yang harus saya bayar. Jadi Anda tidak akan pulang? Jadi saya nggak main-main. Artinya saya yang melakukan ini, saya nggak main-main. Saya tinggal di sini, saya punya harga yang harus saya bayar. Itu pilihan saya untuk saya bisa bersuara. Ini anggap ini pengorbanan saya buat apa yang saya yakini tentang Indonesia. Saya harap ini bisa diterima. Pasti banyak perspektif, ada yang pro, ada yang kontra. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada tim Fakta TV One saat ini. Klarifikasinya mudah-mudahan bisa disampaikan. Terima kasih Pak Paul, sehat selalu ya.